Ini ada kisah ya, sekitar tahun 80-an atau menjelang tahun 80-an. Presiden Amerika Serikat waktu itu, Presiden Nixon. Presiden Nixon ini akan berceramah di hadapan para pemimpin muslim, para pemimpin negara muslim. Akhirnya apa? Presiden Amerika ini memanggil para intelijen, jajaran intelijen, suruh membuat rangkuman tentang Islam, karena dia akan berceramah tentang Islam. Orang ini kalau akan berceramah dengan orang Islam, tentunya akan harus tahu Islam itu bagaimana. Ternyata laporan yang disampaikan oleh Badan Intelijen Amerika terlalu panjang. Wah, panjang banget ini, gak sanggup presiden. Presiden ini kan cukup menerima konsep singkat-singkat. Karena terlalu panjang laporan dari Badan Intelijen, akhirnya presiden memanggil penasehatnya. Kalau di Indonesia penasihat presiden apa namanya? Hah? One Team Press ya, One Team Press. Kalau dulu DPA, sekarang One Team Press. Ada seorang penasehat, profesor pakar hukum dari Harvard, namanya Profesor Robert Greene. Dipanggil dia, Prof, siap presiden, tolong buatkan laporan tentang Islam, saya akan berbicara tentang Islam. Akhirnya apa? Profesor ini mempelajari Islam, karena di Amerika waktu itu sudah mulai ada Islamic Center, pusat-pusat Islam. Dia mengikuti ceramah-ceramah tokoh muslim. Akhirnya apa? Ketika dia menyiapkan laporan belum disampaikan kepada presiden, di Amerika heboh. Mengapa? Penasihat presiden menyatakan masuk Islam. Masuk Islam dia. Penasihat presidennya heboh. Dan mengganti namanya dengan nama Umar Al-Faruq. Dan ini ya, yang mengganti namanya Umar Al-Faruq ini, mengapa dia mengganti dengan nama Umar Al-Faruq? Katanya karena Sayyidina Umar ini simbol keadilan di dalam Islam. Sementara di undang-undang Amerika Serikat gak ada yang namanya istilah keadilan. Ternyata keadilan terdapat di dalam Al-Quran. Lama-lama setelah profesor ini masuk Islam, suatu ketika profesor ini menghadiri sebuah seminar. Di situ ada narasumber beragama Yahudi. Profesor juga agamanya Yahudi. Profesor ini dalam ceramahnya berapi-api menyerang Islam dan umat Islam. Dia gak suka sama Islam. Akhirnya oleh profesor ini dipanggil dia. Profesor Yahudi, Anda ini gak suka pada Islam dan kaum muslimin. Iya betul, saya gak percaya sama agama Islam. Kalau Anda, saya kasih bukti. Saya mau tanya sama Anda, dalam undang-undang Amerika yang membicarakan hukum warisan ya, undang-undang tentang warisan dalam hukum Amerika itu bukunya ada berapa? Tebalnya ada berapa? Kata dia, hukum warisan dalam undang-undang Amerika tebalnya lebih dari 8 jilid. Saudara kalau dikasih buku 8 jilid, kira-kira sanggup apa enggak baca? Hah? Gak sanggup. Wah, tebal sekali nih. Lihat aja dah capek, gak jadi bacanya. Itu undang-undang warisan, hukum warisan dalam undang-undang Amerika. Lalu apa kata profesor yang muslim? Kalau Anda saya kasih rumusan bahwa hukum warisan itu rumusannya tidak lebih dari 10 baris, kira-kira Anda percaya enggak pada Islam? Lah, rumusan apa itu? Di dalam Al-Quran rumusan warisan itu gak lebih dari 10 baris. Akhirnya ayat-ayat tentang warisan dalam surah An-Nisa gak lebih dari 10 baris dikasihkan sama profesor Yahudi. Coba ini Anda pelajari.
Hebat mana ini dengan undang-undang warisan hukum Amerika yang 8 jilid lebih. Saya tunggu Anda pelajari dulu, karena Anda sangat anti terhadap Islam. Akhirnya dibawa ini oleh profesor Yahudi, rumusan warisan di dalam Islam yang panjangnya agak lebih dari 10 baris. Setelah beberapa hari, profesor Yahudi menjumpai penasihat presiden ini. Apa kata dia? Ini 10 baris. Terus ini gak mungkin buatan manusia. Gak mungkin. Mengapa? Ini 10 baris, tapi semua ahli waris tercakup dalam ini. Kena semua. Ini gak mungkin. Akal manusia gak mampu bikin rumusan kayak ini katanya. Terus bagaimana menurut kamu? Saya masuk Islam sekarang. Nah, ini artinya apa? Ajaran Al-Quran itu, saudara, kandungan Al-Quran dipelajari oleh orang-orang barat. Asalnya mereka kafir, lalu mereka berubah menjadi orang beriman dan menjadi muslim. Jangan dibalik. Ada orang sebenarnya muslim, keluarganya muslim, gak suka pada Al-Quran lalu menjadi kafir. Mengapa menjadi kafir? Bodoh namanya itu. Bodoh. Jangan dibalik.